Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Halaman 23 yang paling atas. Paslun paneka situng pasal halaman 3 pagi. Paslun paneka situng pasal tabtuluh bisa betal as-sholatu panapah sholat bi arba'ah asarota khoslatan kalaban sebab 14 perkara. Jadi sholat, dalam keadaan sholat itu bisa batal. Waktu sholat, bukan sebelum sholat ini, pas lagi sholat itu bisa batal karena 14 perkara. Karena 14 perkara. Yang pertama bil hadasih engke panika sebab badanah hadas. Ini kasih pertama. Jadi saya pertama karena sebab badanah hadas. Baik hadas nika berhadas raja, berhadas kene. Tapi kan mon apa jang lo mungkin junub kan dek ni kan. Kita tentu hadas apa jang solat junub kan enggak mungkin ya. Keterlaluan kalau pas lagi solat pas junub. Tapi ada. Nah, itu ada cerita solat. Dia solat di belakangnya orang perempuan. Dia junub. Jadi ya itu makanya keterlaluan ya. Kalau sampai solat pas junub itu keterlaluan. Jadi maksudnya hadas ini ada dua memang. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Baik disengaja ataupun tidak. Contohnya pas lagi sholat itu keluar angin. Kedengaran, bukan hanya merasa keluar angin. Ada yang orang was-was. Pernah kemarin itu ada orang nanya lewat WA. Orang Lavender juga nanya begini, Ustadz mau tanya, kalau lagi sholat merasa keluar angin, batal tidak sholatnya? Saya jawab, kalau mendengar suara, nah gitu, berarti batal. Atau gak dengar suara tapi ada bau, dan bau itu dibarengi dengan keyakinan bahwa bau itu kentutnya sendiri, nah itu batal. Baik disengaja maupun tidak. Atau pas lagi duduk umpamanya mau sholat kebelet umpamanya. Pas lagi sholat gak bisa ditahan, tahu-tahu keluar sendiri gitu, atau angin gitu. Nah itu batal. Gak bisa diteruskan sholatnya, harus dibatalkan. Jadi harus ambil wudu, kemudian lanjutkan sholat lagi dari awal lagi. Itu namanya yang dengan hadas. Kemudian yang kedua, wabi wuku in najasati ban sebab tomi benah najis. Tomi benah najis atau najasah. Illam tulkohalan mana bilok cepet buang panapah najis dalam sak nalekah min ghairi hamlin dari tak usah mektah. Begini, lagi sholat kejatuhan najis, nah, lagi sholat Allahu Akbar, songkoknya di kena kotorannya tikus umpamanya, atau cecak atau tekek umpamanya, terasa bau juga. Nah itu harus dibuang kopiahnya. Kalau sekiranya nanti kalau dibuang itu pas bisa menajiskan ke masjid,
mending sholatnya dibatalkan. Kalau umpamanya masih basah ya, masih basah, itu harus langsung dibuang. Kalau nanti dibuangnya itu bukan begini, nah itu batal sholatnya. Jadi buangnya itu begini, didorong dikit sampai jatuh. Kalau nanti dikhawatirkan jatuh pas kena baju tambah najis juga bajunya, mending sholatnya dibatalkan. Kalau hanya cecak tidak apa-apa, cecak itu. Pokoknya najisnya agak besar nggak apa-apa. Jadi kayak cecak itu nggak apa-apa. Terus umpama lagi sholat kan punya bisul, pas bisulnya ada di paha, pas lagi duduk kepencet keluar darah, nah itu gak batal. Teruskan sholatnya sampai selesai, itu gak batal. Jadi yang nomor 2 itu sebab kejatuhan najis, najis yang tidak dimakfu, najis yang tidak diampuni. Kan ada najis yang diampuni, kayak itu umpamanya ada rengik, nah, ada rengik ya. Terus pas kepencet keluar darah, ya itu tidak apa-apa, teruskan sholatnya. Tapi nanti setelah sholat ya dibersihin setelah sholat. Itu najis dimakfu. Lagi kayak tadi itu apa bisulnya, itu walaupun darahnya mengalir tetap lanjutkan sholatnya, lanjutkan. Tapi nanti setelah sholat ya sarungnya dicuci, terus juga kulitnya yang kena darah itu juga disuciin. Kecuali orang yang sakit itu sakit cercer ya atau beser ya. Nah, beser kan ada yang keluar kencing terus, itu gak apa-apa. Yang penting wudhu, habis wudhu langsung sholat. Pas di pertengahan sholat keluar sampai basah ke sarung-sarungnya, gak apa-apa. Tapi nanti habis sholat dicuci. Itu caranya. Itu yang nomor 2. Yang nomor 2, sesuatu yang membatalkan sholat ketika sholat. Jadi sholat bisa menjadi batal sebab itu. Atau begini, sampean sujud ada batu atau kertas, tidak tahu kalau di bawahnya kertas itu ada kotoran yang sengaja ditutup, memang takut kan. Nah, itu tidak apa-apa, sampean angkat tangannya pindah. Gak batal sholatnya. Kemudian yang ketiga wan kisafil aurati, ban sebab kabukana aurat, illam tustarhalan manabih lo cepet itu tufin panapa aurat dalam sak nalika kita salah tulis, itu bukan najasah. Itu salah tulis, itu tidak apa-apa. Mana bila cepat itu tupin panapa aurat halan dalam sak nalika dak nikah benih najasah. Kini kamu umpamana saya macah lo teman ngaji, jadi mengikuti kitabnya, padahal kitabnya salah. salah. Bukan pengarangnya yang salah, tapi yang nulis salah, yang ngetik salah. Nah, jadi wan kisafil aurati ban sebab nomor telok, ban sebab kebukana aurat illam tustarhalan mana pilok cepat itu tupin panapa aurat halan dalam sak nalika. Yang nomor 3 itu auratnya terbuka. Nah, auratnya itu terbuka. Aurat itu kalau laki-laki dari pusar sampai lutut. Kalau perempuan dalam sholat seluruh badan kecuali telapak tangan dan muka. Muka itu ya ini mulai dari dahi paling sampai ini. Ini
aurat ini. Jadi kalau orang sholat, kalau istrinya sholat, buatin ruku yang ada itu, ada kok mangkoknya. Ininya harus ketutup ini. Kalau sampai sini, ya itu gak sah sholatnya itu. Kan banyak ya ruku yang seperti itu. Mau kena, ya mau kena hanya begini. Kasih tahu, katanya gak sah deh. Ini harus ketutup ini. Atau jilbabnya agak diginiin. Pokoknya ini harus ketutup ini. Ini harus tutup ini. Bawahnya dagu ini harus tutup. Itu yang nomor 3. Jadi contoh, sampean sholat di gunung atau di pantai, anginnya banter, sampai ininya kena angin ke atas, sampai kebuka auratnya. Itu harus cepat ditutup. Kalau gak cepat ditutup, maka batal sholatnya. Kalau anginnya agak berhenti, batalkan sholatnya, cari tempat yang gak angin. Iya, makanya kalau sholat di perahu itu, kecuali pakai celana. Kalau pakai celana, gak apa-apa. Kalau pakai celana gak apa-apa. Kalau pakai celana, jadi itu aurat. Jadi kalau auratnya itu kebuka, maka sholatnya menjadi batal. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wan nutqih, ban ngucak biharfaini kelaban 2 huruf, au biharfin otabe kelaban sehuruf, mubhimin semahamakih amdan kelaban itenget. Nomor 4 nikah ngucap, berbicara dengan 2 huruf atau 1 huruf tapi dapat dipahami. Contoh, Pak Lala, oi. Kan 1 huruf ya, oi. Atau Pak Lala, gitu. Itu batal. Batal. Itu kan 1 huruf. Pak Sarbini, ini umpamanya Pak Sarbini lagi sholat, ada tamu, dikerasin aja bacaannya. Umpamanya, Assalamualaikum, Allahu Akbar. Jadi sholat. Nah, kan gitu orangnya. Kalau tamunya ngerti, kalau tamu jangan ngerti. Kadang tamu itu gak ngerti. Orang ngemis itu kadang Assalamualaikum sampai Allahu Akbar, tetap Assalamualaikum. Sholatnya jadi gahus, makel. Nah, itu jadi itu yang nomor 4. Yang nomor 4 itu berbicara atau dengan bahasa Arab umpamanya. Kayak orang Arab namanya kif. Atau kif. Itu kan artinya berhentilah kamu, kan seperti itu. Itu juga batal. Kalau dengan dikir yang lain itu gak masalah. Kayak umpamanya Fatihah sudah selesai, membaca Subhanallah, gak batal. Yang dimaksud batal ini dengan bahasa ajam. Bahasa ajam itu bahasa selain bahasa Arab. Nah, jadi berbicara 2 huruf atau 1 huruf tapi dapat memahami. Ya kan dapat paham. Mas, itu kan sama dengan menjawab. Itu kan paham yang mendengarkan paham. Oh iya Mas kan gitu. Nah, itu batal sholatnya. Jadi batal harus diulang lagi. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima wabil mufattirih, ban sebab perkara siabat talakin amdan kalaban nenget, ban mengerjakan sesuatu yang membatalkan apabila disengaja. Banyak ini kalau disengaja batal. Contohnya
ya bergerak, atau contohnya lagi sambil bicara, atau contoh lagi pindah dari tempat. Itu banyak. Pokoknya mengerjakan sesuatu yang membatalkan dengan sengaja. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Contohnya itu yang tidak disengaja, ada makanan di dalam mulut. Makan nggak kumur dulu, langsung sholat, ketelan, nggak sengaja, nggak apa-apa. Kemudian yang ke berapa? Yang ke-6. Wal aklil kasirih nasian, ban sebab ada sebanyak nasian kelaban lupa. Makan yang banyak karena lupa, nah itu batal. Makan yang banyak karena lupa itu batal. Ya kan, kalau makan sedikit, kalau lupa kan nggak apa-apa. Kalau makan banyak, lupa, itu batal, tetap batal. Contohnya sampai habis. Ini kan yang sedikit itu hanya butir masuk. Tapi kalau banyak itu segini banyak. Lupa umpamanya langsung dimakan umpamanya. Tapi kebangetan ya kalau makan sampai sholat sampai makannya banyak itu kan kebangetan. Kemudian yang ke-7. Yang ke-7 itu wasalasi harokatin mutawaliyatin walau sahwan. Ban sebab telok kulian. Mutawaliyatin yang terus menerus walau sahwan senajan lupa. Bergerak 3 kali yang terus menerus walaupun lupa. Jadi bergerak 3 kali. Contohnya begini. 1 kali gatel. 2 kali. Nah 3 kali. Itu batal. Terus kalau gatal biar gak batal gimana? Yang gatal itu pipinya. Gini. Nah, gini. Ini. Atau gini. Gerakan jari ini gak batal. Gerakan jari gak batal. Walaupun terus-terusan gak batal. Makanya kalau orang sholat, umpama ada sop yang kosong di depan, itu kan suruh maju. Jadi majunya itu jangan langsung terus-terusan. Jadi begini, udah diam aja dulu sampai Fatihah selesai. Habis Fatihah selesai, lanjutkan tadi. Nah, jadi dalam satu rukun itu sampai 3 kali terus-terusan itu batal. Tapi kalau ada jeda itu gak batal. Makanya kalau ada yang kosong di depan, gak apa-apa, langsung aja 1. Walaupun sebenarnya ini kan 3, tapi ini dihitung 1 lagi. Tadi 2, ini 1. Jadi gak batal. Itu caranya. Dan harus maju kalau ada yang sop yang kosong, jangan dibiarin. Wah, batal itu namanya gerakan 1 kali. Ada nanti gerakan 1 kali tapi banget. Nah, kayak gini. Batal itu. Batal. Walaupun 1 kali itu langsung batal. Langsung batal. Ah ini Pak, itu wal wasbati. Yang nomor berapa? 8 ya. Wal wasbati ban alonca. Pertanyaannya sampai ada jawabannya ini. Wal wasbati ban alonca al fahisyati sebanget. Nah, itu Pak, ya, pertanyaannya sampean. Wal wasbati al fahisyati ban alonca sebanget.
Nah, itu batal. Batal balalah. Jangan coba jumping kalau sholat. Itu batal. Aloncak sebanget. Ini meloncat. Ini yang nomor 7. Untuk yang nomor 8, malam Jumat yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.